kenapa orang keluar dari agama. Satu, karena alasan saintifik. Orang yang insist untuk menyikapi segala sesuatu pakai framework saintifik akan sulit nih ketika menyikapi hal-hal yang berhubungan sama yang menyangkut soal kepercayaan atau agama. Karena sains itu kan evidence based ya, berlandaskan fakta. Ya. Berlandaskan bukti. Kalau agama itu landasannya iman. Iman itu kan artinya percaya tanpa melihat, percaya tanpa mengetahui, percaya tanpa bukti ya. Pokoknya percaya dengan teguh gitu. Nah, pendekatan pemahaman kita terhadap sains itu beda sama pendekatan kita dalam mengimani suatu kepercayaan. Ya tadi, kalau sains harus berlandas bukti atau teori yang saintifik. Dan kalau mengimani suatu kepercayaan itu pendekatannya ya mirip kayak pendekatan kita misalnya percaya hantu atau percaya zodiak. Gak butuh bukti yang solid dan konsisten, tapi kita tetap bakal percaya aja. Nah, otak manusia ini bisa melakukan dua-duanya. Kita bisa nih kritis dan analitis ketika berhadapan dengan suatu hal, tapi superstitious di hal lain. Misalnya ada orang yang tahu nih kalau dia sakit, yang menyebabkan penyakit itu patogen, ya mungkin bakteri atau virus atau apa, tapi dia bisa percaya kalau manusia pertama itu dulunya tanah liat, terus dibentuk, terus ditiup nyawa, terus hidup. Nah, tapi kalau ada orang yang disiplin menerapkan prinsip saintifik di segala hal, konsep agama ya mental, karena nggak bisa masuk, nggak bisa align. Ada orang berargumen kalau sains itu sejalan sama agama. Nah, yang bisa ngomong kayak gini cuma orang yang nggak konsisten. Ya karena tadi juga otak manusia bisa beriman, bisa juga menerapkan framework saintifik gitu dalam waktu yang sama gitu, atau dalam konteks. Gini Pak Bahak, kita ini ahli embriologi. Dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita, karena proses itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumaila ini, di mana di sini Mbak Kumaila ini mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains. Apakah benar yang dikatakan oleh Mbak Kumaila? Di mana Dr. Zakir Naik itu pernah menjelaskan bahwa Al-Quran ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran ini setuju dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau sebuah kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka itu tidak layak disebut sebuah kitab suci, karena ayat-ayatnya sudah dicampur oleh tangan manusia. Tapi Al-Quran, kata Dr. Zakir Naik, tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini merupakan pembahasan yang sangat menarik. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Gus Baha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in, amma ba'du. Kalau kata itu bisa bias atau majas, kan bisa dikasih tanda kutip. Dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zaini, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wafi, putrane Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu saya Rabbin Al-Buti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita ini ahli embriologi, dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita, karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai, kan tidak Quran. Makanya benar kan Anwar tadi, yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya, yang terjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa ya'liqu alaqon, sesuatu yang nempel itu namanya alaqah. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun, ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alaq itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Aliqa ya'liqu menempel. Oh, ya oke Pak, enggak masalah. Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran, ya resiko juga, nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip, kalau lafaz itu majas, atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah, min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini, saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang, kamu itu membawa WC. Wong tak melete gawa WC ngalor ngidul, karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor ngidul. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tasawuf. Faqih fatatakabbar wa anta kanafun minal aknam, kan disebut kamu kok sombong, kowe WC mlaku. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah. Bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah.
Kita masih bisa berkelit, asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya ini kisah nyata ya. Jadi kemarin, entah tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Zofur. Di antara usul saya seperti itu. Mbok terjemah Kemenak, kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias, karena nanti kalau tidak bias, ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah. Sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan baca ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu teori itu bisa iya bisa tidak. Nah itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lughat. Saya beri contoh seni lughat begini. Keyakinan santri yang di sini, makhluk itu yang terkenal kan 3, manusia, jin, terus setan. Sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sama jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda karena jin itu bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti enggak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang, penggemar dia, mau ganggu gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini, lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda, tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh, kana minal jin, kana ono sopo iblis iku minal jinni, padahal tadi Anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu kana minal jin. Caranya gimana? Gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang enggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun. Madatul kalimah kan sama kan? Jim nun, musyaddad berarti jim nun nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falamma janna alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Enggak. Berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kok cuma ane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin itu iso ngaji. Ya gampang saja, kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir, tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, karena minal jinni minal masturin. Faham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafaz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu? Subhanallah. Ya Baghawi terus Bedawi. Itu nganalisnya sering pakai lafaz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini, sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lughat jelas as-sholat lughatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat yang mustalah alaihim tal fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di sholati, pasti maknanya sholli ay ut'ulahum, kamu mendoakan. Terus inna sholataka sakanul lahum ay du'auka sakanul lahum, doa kamu membuat mereka tenang. Faham sih kalau maksud? Lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari, padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lo yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa fi sya'n. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sittati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6. Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, itu dinetralisir. Yaum maknanya khin. Napa maknanya napa? Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Kayak di ayat lagi
Limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Tidak, sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedua sopo al mulku te kerajaan al yauma. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil. Fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isruna sa. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Paham sih maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya, karena tadi apa? Ini Jumatan terus saya pikir tanya itu ya saya yang tanya itu tadi. Ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya, tapi saya pikir ya itu tadi lah. Yang saya utarakan saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak terus. Ya kalau ndak ya itu tadi harus orang sudah tidak ada semua terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu. Ya pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah. Di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak. Kan bisa cara Imam Bukhari al-luqi wal mu'asyarah bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Karena kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam, kilatan. Di sarang ya banyak kados ke saya itu ngaji butuh khatam. Khatam itu barokah. Kan pernah mendengar sekian. Ada kiai yang senang yang penting faham. Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik ya faham ya khatam. Nah, itu ada santri macam-macam, sementing khatam. Ono sing penting paham, ono sing penting ya penting untuk barokah. Repot asane. Repot wis. Tapi yang penting itu saya mohon lah. Kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah kita, kalau bisa jangan. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Gus Baha. Jadi mereka itu mengeluarkan pendapat di mana mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Supaya muslim ini ragu terhadap kitab sucinya. Makanya mereka mengatakan, oh ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi. Tapi kalau kita dengarkan dari para ulama kita, dari Gus Baha dan para kiai kita, ustadz kita, bahwa Al-Quran itu tidak ada bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu cara mereka agar kita itu ragu terhadap Al-Quran. Jadi kepada teman-teman di sini itu merupakan pembahasan yang sangat menarik ya. Kalau kita membahas Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, meteorologi. Tapi kalau mereka mengkritik Al-Quran, kalau kita tidak paham ya kita dengarkan dari ulama kita. Di mana Dr. Zakir Naik itu pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan itu langsung tanya jawab dengan para non-muslim, di mana para non-muslim ini mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi ketika dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik, mereka itu malah tercengang. Kalau kita membahas sebuah kitab suci yang dari agama Kristen, di mana di agama Kristen itu di sebuah kitab sucinya banyak sekali memang ilmu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi, di mana dikatakan di dalam Alkitabnya bahwa fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Tapi di dalam Al-Quran fungsi gunung itu bukan untuk menahan goncangan gempa, tapi itu adalah pasak bumi untuk menyetabilkan bumi. Di mana mereka mengatakan tercipta dulu pohonnya baru tercipta matahari. Kan aneh. Kalau nggak ada matahari pohon ini nggak akan hidup. Tapi kalau di dalam Islam tercipta dulu pohonnya, tercipta dulu mataharinya baru tercipta pohonnya. Di mana dikatakan di dalam Alkitab itu bahwa ular itu makan debu sehingga makan jerami. Apakah ini masuk akal atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.